Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan pemelihara kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita tetap sehat dan bersuka cita oleh karena Tuhan yang begitu baik yang menyertai kita. Saya mengajak kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami dan berikan kami kekuatan. Dan pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segarkan jiwa kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Roh Tuhan yang memimpin dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Dan ayat yang menjadi pokok renungan kita, sentral pembahasan kita terdapat di dalam ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan begini, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu." Dari bacaan ini saya mau mengambil tema adalah keluarga yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf memiliki pengalaman diperlakukan dengan tidak menyenangkan oleh orang lain, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudara Yusuf berbohong kepada ayahnya Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf mati oleh serangan binatang buas. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa saudara-saudara Yusuf berkeinginan menjual dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati oleh serangan binatang buas? Jawabannya adalah karena saudara-saudara Yusuf memiliki luka batin terhadap Yakub ayah mereka. Yakub sebagai seorang ayah rupanya terjebak terhadap favoritisme atau sayang kepada anak tertentu. Yakub mengistimewakan Yusuf di antara saudara-saudaranya yang lain. Alkitab menceritakan kepada kita, Yakub memberikan jubah yang maha indah hanya kepada Yusuf. Yakub mengistimewakan Yusuf karena Yusuf adalah anak laki-laki pertama dari istri yang sangat dia cintai, yaitu Rahel. Dan luka batin yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf juga disebabkan oleh kebiasaan Yusuf yang kerap kali bercerita tentang mimpi-mimpinya, di mana isi dari mimpinya itu adalah merendahkan saudara-saudaranya Yusuf dan menempatkan Yusuf pada posisi yang lebih tinggi dari saudara-saudaranya nanti kelak. Walaupun mimpi itu pertanda dari Tuhan dan memang terbukti benar di kemudian hari, tetapi ternyata menceritakannya kepada orang lain di waktu yang tidak tepat dapat menimbulkan luka batin bagi saudara-saudaranya. Di sisi yang lain, Yusuf memiliki luka batin terhadap perlakuan saudara-saudaranya. Bagaimanapun peristiwa ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, itu merupakan pengalaman hidup yang pahit dan membuat hati Yusuf terluka. Yusuf menangis ketika mendengar permohonan ampun saudara-saudaranya. Saat itu ia kembali teringat akan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya pada masa lalu. Yusuf memang memiliki luka batin karena perlakuan saudara-saudaranya di masa lalu itu. Tetapi dalam bacaan kita ini, dalam cerita Yusuf ini, kita dapat mengetahui bahwa Yusuf sudah sembuh, sudah pulih dari luka batinnya. Dari mana kita dapat mengetahui hal tersebut? Seandainya Yusuf belum sembuh dari luka batinnya dan masih menyimpan kebencian serta masih memelihara dendam kepada saudara-saudaranya, sebenarnya pada waktu saudara-saudaranya datang ke Mesir, ketika mereka kelaparan hendak membeli makanan, itu adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Yusuf dapat membalaskan sakit hatinya dengan tidak memberikan bahan makanan. Namun Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyimpan kebencian terhadap saudara-saudaranya. Yusuf sudah sembuh dari luka batinnya. Tentunya kita bertanya, bagaimana caranya Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya? Apakah Yusuf melupakan semua peristiwa yang pernah dilakukan saudara-saudaranya terhadap dia? Ternyata tidak. Yusuf tidak melupakan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dalam ayat 17 dikatakan bahwa Yusuf menangis. Yusuf menangis ketika ia mendengar permohonan ampun dari saudara-saudaranya. Itu kembali mengingatkan dia
akan perlakuan buruk saudari-saudaranya di masa lalu. Hal ini membuktikan bahwa ingatan, memori dan pengalaman pahit tidak bisa dilupakan. Dia akan muncul sewaktu-waktu jika kita berjumpa dengan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Dan beberapa orang berkata, untuk dapat mengampuni orang-orang yang sudah berlaku tidak baik kepada kita, maka kita harus melupakan, membuang ingatan peristiwa yang tidak baik itu. Jika pada kenyataannya memori pahit tidak bisa dilupakan, tidak bisa dibuang, maka berarti kita tidak pernah bisa mengampuni orang yang sudah pernah bersalah kepada kita. Ternyata Yusuf memandang semua kejadian buruk yang menimpanya di masa lalu sebagai bagian dari rencana Allah yang indah. Yusuf memahami benar ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa dirinya, Tuhan mempunyai maksud tertentu untuk mengajarnya, untuk menempa kehidupannya, agar dia menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi seorang pribadi yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan pemahaman seperti itu, maka Yusuf mengalami memori yang dipulihkan. Dia memaknai luka batin yang dialaminya secara positif. Dan ketika memori Yusuf dipulihkan, maka dia mampu memberikan pengampunan. Saudara-saudara Yusuf bahkan dapat menjadi berkat. Bahkan dia dapat menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf yang dulu dipenuhi dengan kebencian, iri hati, akhirnya mengalami pemulihan karena pengampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada mereka. Saudara-saudara Yusuf tidak melupakan apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf dan tidak melupakan segala perbuatan Yusuf di masa lalu. Tetapi mereka bisa berdamai dengan masa lalu. Karena di masa kini ada pengampunan yang mereka terima. Dan ada pengampunan yang dia rasakan yang diberikan oleh Yusuf. Bapak Ibu, satu hal yang menarik dari pribadi Yusuf adalah dia tidak berhenti pada proses penyembuhan luka batin pada dirinya sendiri. Tetapi dia berusaha menyembuhkan luka batin saudara-saudaranya dengan memberikan pengampunan kepada mereka. Tindakan Yusuf itu pada akhirnya membuat keluarga Yakub mengalami penyembuhan dari luka batin yang mereka miliki. Dipulihkan untuk memulihkan, menyembuhkan orang lain. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi Yusuf-Yusuf pada masa kini yang berproses menyembuhkan luka batin bagi diri kita sendiri, sehingga kita mampu untuk membantu anggota keluarga kita. Mereka dapat sembuh dari luka batin yang mereka alami dengan berikan pengampunan. Sehingga sebagai keluarga kita dipulihkan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menyembuhkan, menyegarkan, memberikan pengampunan bagi kita dan bagi orang lain. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Melalui kehidupan Yusuf, kami boleh belajar. Luka batin, sakit hati, seringkali kami simpan dan sukar kami untuk pulihkan. Dengan memahami rencana Allah yang baik, yang besar dalam kehidupan kami, kiranya kami boleh melihat di balik semua kesukaran ada maksud dan rencana Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, dan kemudian kami juga dapat memulihkan orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Firman-Mu meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.